program PPK dalam jabatan. Semoga lulus. We love you Bu Anis. Dadah. Pembelajaran tadi kalian sudah cek kerapian ya di depan kelas. Lalu silakan kalian sekarang menyiapkan alat tulisnya ya, buku, bolpen, buku paketnya silakan dibuka untuk membuka materi pengangguran. Yuk silakan, paketnya bisa dibuka dulu. Hari ini ada yang tidak masuk kelas, masuk sekolah ada? Siapa? Ada. Ada berapa yang masuk? Ada. Mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang disusul dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Terima kasih ya anak-anak semua. Barakallah, semoga berkah untuk kita semua. Amin ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Ya, silakan Sidi maju. Jadi saat sekarang ini ya kita akan mempelajari tentang upaya untuk mengatasi pengangguran tersebut. Jadi minggu lalu kan kita sudah membahas tentang pengertian pengangguran dan macam-macam pengangguran. Nah, dikaitkan dengan materi minggu lalu. Jadi di sini setelah kita mengetahui permasalahan pengangguran, saat ini kita akan mengetahui upaya untuk mengatasi pengangguran tersebut agar nantinya kita bisa menjadi tenaga kerja yang dapat terserap oleh perusahaan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan link barcode untuk kalian masuk ke akun Google Site yang sudah Ibu buat. Baik anak-anak, ini tampilan Google Site yang sudah Ibu Anis persiapkan. Nanti ketika kalian scan barcode, kemudian nanti kalian akan langsung masuk ke akun Google Site punyanya Bu Anis. Ya, di sini ada materi dan tugas. Nah, dari materinya tentang pengangguran. Kemudian nanti akan kalian scroll ke bawah. Akan ada di sini materi tentang pengangguran. Nah, kalian perhatikan di sini untuk petunjuknya, silahkan klik gambar untuk membuka link materi. Nah, di sini kalian bisa klik gambar, lalu ada alamat web untuk masuk ke Google Drive. Nah, diklik, kemudian langsung masuk ke materinya, materi dari Google Drive, akun dari Bu Anis. Ya, di sini langsung kita klik materi, ada peta konsep, ada pengertian pengangguran. Nah, kalian bisa buka pas di materi yang akan kita bahas ya hari ini, yaitu upaya untuk mengatasi pengangguran. Nah, kita kembali ke Google Site berikutnya. Nah, di sini ada, kemudian kalian bisa membuka di sini video tentang upaya untuk mengatasi pengangguran. Nah, nanti untuk video ini yang akan dijadikan bahan diskusi kalian dalam mengerjakan ini, tugas kelompok. Nah, bisa diklik saja pada gambar, kemudian klik alamat webnya, langsung akan masuk ke YouTube. Nah, di sini bisa kalian jadikan referensi untuk mengerjakan tugas pembuatan komik. Nah, kita kembali lagi ke
Google Sheet-nya. Ya, di sini ada tugas individu, nanti akan kalian kerjakan, langsung klik webnya, alamat. Nah, di sini kalian klik di sini Google Form. Langsung masuk ke tugas individu ya, tentang pengangguran 2. Nah, di sini ada soal-soalnya. Kemudian kalian kembali lagi ke Google Sheet-nya. Di sini ada tugas kelompok. Kalian klik linknya. Nah, di sini ada tugas kelompok pengangguran. Nah, nanti ini akan dijadikan tugas untuk diskusi kelompok, yaitu membuat komik dengan nama komik sesuai tema yang nanti akan kalian dapatkan. Nah, untuk tugas individu sudah selesai, tugas kelompok sudah. Lalu di sini ada soal remedi. Nah, di sini ada linknya, kita klik saja linknya. Nah, di sini ada remedi, soal remedi yang nantinya akan kalian kerjakan apabila nilai kalian masih di bawah nilai KKM. Nah, ada soal pengayaan juga. Ini bisa diklik, langsung klik linknya. Nah, ini soal pengayaan akan kalian kerjakan apabila nilai kalian lebih tinggi dari nilai KKM. Lalu kita kembali lagi ke Google Sheet punya Bu Anis. Nah, di sini ada refleksi pembelajaran. Nah, ini kita klik linknya langsung. Nah, di sini langsung masuk ke refleksi pembelajaran yang harus kalian isi setiap mengakhiri pembelajaran. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus kalian jawab. Nah, demikian tutorial menggunakan Google Sheet dari akun yang sudah Ibu persiapkan. Selamat mencoba, selamat belajar, dan apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan kepada Bu Anis. Selamat mencoba, terima kasih. Pertemuan ekonomi kali ini kita masih membahas materi tentang pengangguran. Yang sebelumnya sudah kita bahas yaitu tentang pengertian dan macam-macam pengangguran. Hari ini kita akan mempelajari tentang permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi pengangguran. Maka dari itu, simak video ini dengan baik untuk memperluas ilmu pengetahuan. Peta konsep pembelajaran tentang pengangguran. Yang pertama ada pengertian pengangguran, jenis dan penyebab pengangguran menurut lama waktu bekerja, dan menurut penyebab terjadinya. Kemudian ada dampak pengangguran, dan yang terakhir adalah solusi yang berasal dari intern dan dari ekstern. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan menyajikan analisis cara mengatasi pengangguran di Indonesia dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan bekerja sama. Nah, langsung saja ke materi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama ada jumlah angkatan kerja yang besar. Besarnya angkatan kerja yang ada di Indonesia tidak mampu diserap semuanya oleh kesempatan kerja yang ada, karena tidak berimbang dengan jumlah angkatan kerja yang ada dengan ketersediaan kesempatan kerja. Jadi di sini jumlah angkatan kerjanya itu sangat besar sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Nah, kesempatan kerja yang ada itu bisa disebut lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, untuk permasalahan berikutnya yaitu kualitas tenaga kerja yang rendah.
Masalah kualitas tenaga kerja yang rendah timbul akibat tingkat pendidikan yang rendah, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Tingkat pendidikan biasanya terjadi akibat kemampuan ekonomi masyarakat yang belum mampu menempuh pendidikan yang tinggi, sehingga saat memasuki usia angkatan kerja timbullah masalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Jadi di sini permasalahannya dari kualitas tenaga kerja yang rendah itu disebabkan oleh tingkat pendidikannya yang rendah pula, baik dari segi formal maupun dari segi non-formal. Upaya untuk mengatasi pengangguran, yang pertama dari pengangguran friksional dan pengangguran sukarela, yang mana pengangguran friksional itu merupakan pengangguran sementara. Jadi pengangguran friksional itu adalah seseorang yang sedang menunggu waktu panggilan mulai bekerja. Upayanya yang pertama, proyek padat karya untuk menambah kesempatan kerja dengan mendirikan industri baru, pembangunan jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Upaya berikutnya yaitu menarik investor baru dengan cara deregulasi dan debirokratasi. Upaya berikutnya yaitu pengembangan transmigrasi untuk menambah lapangan kerja baru di bidang agraris dan sektor lain. Yang berikutnya yaitu memberikan bantuan pinjaman lunak dan bantuan lain untuk memacu kehidupan industri kecil. Nah, untuk upaya berikutnya yaitu upaya untuk pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis, di mana pengangguran siklis itu adalah pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjungtur atau perubahan naik turunnya gelombang ekonomi. Jadi misalnya pengangguran karena PHK massal akibat resesi ekonomi. Jadi pemerintah harus menjaga kestabilan ekonomi melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pasar menjadi ramai dan akan meningkatkan jumlah permintaan. Dengan demikian, pemerintah harus meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerjanya. Untuk upaya berikutnya yaitu mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi sehingga para investor lebih suka menginvestasikan uangnya dalam bidang usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, untuk pemaparan materinya sudah selesai ya. Jadi di sini Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, dulunya silakan sama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Buatlah alur cerita berdasarkan video tersebut. Carilah data survei yang diperlukan untuk mendukung topik tersebut. Nanti kalian dapat mencarinya dari Google, bisa searching, boleh dari buku paket dan dari surat kabar ya, surat kabarnya. Kalian belajar cara mengimplementasikan topik yang sudah kalian buat, lalu nanti kalian akan presentasi di tempat yang berbeda. Nah, sambil kalian mengerjakan, di sini Ibu akan menyampaikan rubrik penilaian diskusi kelompok yang sudah sampai di waktunya kalian mempresentasikan hasil komik yang sudah kalian buat ya. Tapi kita presentasinya akan berbeda dari biasanya. Kita presentasinya akan pindah tempat ya. Nanti kalian nanti kita langsung pindah tempat. Ibu akan melakukan sulap. Sulap dimulai. Anak-anak sekarang buka matanya. Sekarang waktunya mulai presentasi. Kalian mempresentasikan hasil komik yang sudah kalian buat ya. Nanti alurnya kalian
gabung sama kelompok kalian, lalu mulai presentasi. Siap semuanya? Siap perhatian, beralih tenaga kerja, terakhir jabatan juga antusias, cuan, cuan, cuan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Cerita komik dari kelompok kami mengambil pada suatu hari ada dua sahabat bernama Herlina dan Sobri. Ketika itu Herlina menanyakan bagaimana keadaan Sobri yang sekarang. Hai Sob, apa kabar? Baik, Sibuk kerja ya? iya nih alhamdulillah aku sekarang sudah naik menjadi manajer. Ada info tentang lowongan pekerjaan tidak Sob? Aku kemarin melamar kerja soft skillku kurang. Ada, memang sekarang semua butuh soft skill sesuai yang dibutuhkan. Iya betul banget Sob. Ada nggak ya lembaga yang bisa memberi pelatihan soft skill gratis? Pemerintah sudah mencanangkan peningkatan kualitas dan kompetensi pekerja dengan pelatihan soft skill. Terus untuk mendapatkan pelatihan itu bagaimana caranya? Datang saja ke BLK buka jam 7 pagi. Iya, Herlina mengikuti pelatihan di BLK sehingga mendapatkan soft skill. Sampai pada akhirnya Herlina mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan diri dari Herlina. Berdasarkan cerita di atas, maka dapat ditarik kesimpulan. Mari kawan-kawan, tingkatkan kualitas dan kompetensi kita melalui pelatihan dari lembaga yang kompeten dan kredibilitas baik sehingga kita menjadi tenaga kerja yang Dari penilaiannya sudah dari yang pertama, dari isi dari komik, kedua, kekompakan kelompok, ketiga, estetika dari komik. Ini dengan nilai 88, Ibu berikan